Istriku Gadis Sma. Bab 149. Fandi berdiri dan pergi ke arah pintu, kemudian dia memanggil seorang office boy, lalu pemerintahnya membuatkan 2 cangkir kopi untuk kami. Fandi duduk kembali setelahnya. By the way, lu ada apa ke rumah gue dan mau ketemu gue? Apa ada yang penting? Aku langsung bertanya-tanya tentang alasannya datang ke rumah semalam. Fandi tak langsung menjawab, dia terdiam untuk beberapa saat. Hei, lu kenapa? Kok tiba-tiba diam pas gue tanya? Aku bertanya lagi. Gue gak tahu ini penting atau gak buat lu, tapi gak bisa adukan masalah ini ke orang lain selain lu, jawabnya ambigu. Maksudnya? 7. Laila, beberapa hari ini dia jauhin gue, dia jaga jarak sama gue. Gue gak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama dia, tapi dia seolah nyembunyiin sesuatu dari gue dan gue gak tahu apa itu. Gue pengen cerita ke Kak Rai, tapi karena dia punya orang hamil dan gue takut dia malah jadi banyak pikiran, jadi gue lebih baik cerita ke lu, yang gak lain adalah kakak angkatnya Laila. Gue perlu diskusi sama lu tentang perubahan Laila itu, lu mungkin bisa bantuin gue buat ngomong atau tanyain ke Laila kenapa dia kayak gitu. Soalnya, gue udah coba tanya sendiri malah setiap hari gue tanyain dia kenapa jauhin gue, tapi Laila gak mau jawab apa-apa, ngomong pun cuma seperlunya aja. Kira-kira lu bisa gak kalau temuin Laila dan ngomong langsung ke dia? Biasanya Laila itu nurut sama lu, dia selalu bilang kalau lu seperti kakak dan ayah buat dia, selain dari Kak Rai. Fandi menjelaskan masalah yang kini tengah dihadapinya dari Laila, istrinya. Apa mungkin, lu ngelakuin sebuah kesalahan yang mungkin gak lu sadari, tapi Laila menyadari itu dan bikin dia sakit hati. Fandi menggeleng, yang gue rasa sih gak ada, hubungan gue sama dia sebelum itu fine-fine aja kok, gak ada problem yang berat. Gue juga rasanya gak pernah tuh bersikap yang bisa bikin dia sakit hati. Lu juga tahu sendiri kalau gue itu bucin banget ke dia, bahkan suka milih-milih kata yang baik buat gue ucapin biar dia gak tersinggung atau apa. Fandi membantah melakukan kesalahan tak disadari. Benar juga, Fandi itu sama sepertiku yang menjadi sosok suami, bucin terhadap istrinya. Dia selalu berusaha menjaga ucapan dan sikapnya terhadap Laila, agar tak menyakiti hati adik angkatku itu. Sudah aku bilang, Fandi juga selalu mengirimkan emoji hati untuk Laila setiap kali mereka berkirim pesan chat. Rasanya, tak mungkin jika Fandi melakukan sebuah kesalahan yang bisa membuat Laila terluka. Lalu, kenapa Laila berubah? Apakah mungkin dia berpaling hati dari Fandi? Ah, tidak. Laila itu wanita yang baik dan soleha. Tak mungkin dia akan berpaling hati dari suaminya yang baik ini. Apa lu mungkin telat pulang atau dia pernah minta bantuan lu, tapi lu nya gak ngegubris? Biasanya, cewek itu, kan dari masalah kecil aja jadi gede. Aku bertanya lagi. Kenapa aku bertanya seperti itu? Ya, karena Natasha seperti itu, masalah kecil terkadang jadi besar kalau tak aku tanggapi. Fandi mencoba mengingat-ingat, sesuatu yang mungkin saja terlewat di ingatnya. Dia menggeleng lagi, "Nggak ada, Jas, sumpah. Gue ingat-ingat pun gak ada yang salah sama sikap atau kelakuan gue beberapa hari ke belakang." Fandi sangat yakin. Apa mungkin, Laila lagi gak mood aja? Cewek, kan moodnya gampang berubah-ubah, apalagi kalau lagi datang bulan. Laila udah datang bulan minggu lalu, selama gue berumah tangga sama dia, rasanya dia gak gitu kok meskipun lagi datang bulan. How? Lalu kenapa? Tak mungkin Laila berubah, jika Fandi tak melakukan sesuatu yang tak disukainya, bukan? Office boy tadi datang dengan membawa 2 cangkir kopi dan menyajikannya di meja untuk kami, kemudian dia permisi keluar lagi. Jas, lu bisa bantuin gue, kan? Lu coba deh tanya dia, alasan dia kayak gitu itu karena apa?
soalnya dia cuma suka terbuka sama lu dan Natasha. Memang sih bisa aja gue minta Kak Rai yang tanyain langsung, tapi masalahnya Kak Rai juga sekarang itu kan lagi banyak pikiran, apalagi Amira bakal melahirkan sebentar lagi. 8. Dia akan sibuk dengan persiapan itu, gak akan sempat ngobrol-ngobrol sama Layla bahas soal begituan. Kalau gue cerita ke Kak Rai dan minta bantuan dia, gue gak yakin juga kalau Kak Rai bisa bantu, dia terlalu sibuk. Fandi kembali meminta bantuan. Iya, insya Allah nanti gue coba temu Layla ya, gue bakal coba tanya ke dia ada apa, mudah-mudahan aja dia mau dengerin omongan gue dan mau jujur. Jawabku. Walaupun sebenarnya ini bukan urusan rumah tanggaku, tapi jika sudah menyangkut soal Layla atau Raihan, aku pasti akan jadi orang yang terdepan untuk membantu mereka. Kau tahu kenapa? Karena mereka adik-adikku, dan tentu saja aku tak mau jika mereka terluka atau menangis sedih. Ya, semoga aja dia mau dengerin omongan lu, Jas. Layla itu suka bilang kalau dia kagum punya kakak sebaik lu, orang asing yang tiba-tiba mengangkat mereka jadi adik dan memperlakukan mereka seperti adik kandung sendiri. Setelah Kak Rai menikah, Layla udah gak terlalu dekat lagi sama kakaknya. Mungkin karena mereka udah punya kehidupan masing-masing juga sih, yang bikin mereka agak sudah buat kumpul dan bercerita kayak dulu. Layla malah lebih dekat sama lu menurut gue, dia gak pernah sungkan, kan curhat sama lu kalau dia lagi ada masalah. Nah, siapa tahu aja sekarang juga begitu. Dia kayak gitu ke gue karena ada Natasha, kalau gak ada Natasha ya mana berani dia. Iya juga. Aku dan Fandi menyeruput kopi kami yang sudah mulai menghangat, suasana di ruangan Fandi sangat sejuk karena hembusan angin dari AC yang dinyalakan. Aku menatap ke arah jendela ruangan itu, yang menampakkan pemandangan gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Oh iya, Jas. Gue dengar dari Natasha, katanya Bi Ija udah gak kerja di rumah lu lagi ya. Kenapa? Fandi menanyakan Bi Ija padaku. Aku menoleh padanya. Iya, memangnya Natasha gak cerita apa-apa sama lu tentang alasan Bi Elja udah gak kerja di rumah gue? Aku balik bertanya. Kagak, dia gak cerita apapun sama gue. Cuma pas semalam gue ke rumah lu, si Ashley yang sajiin minuman buat gue, terus gue tanya ke Natasha, kok bukan Bi Ijah yang datang, tapi malah Ashley. Dia jawab Bi Elja udah gak kerja di sini, Kak. Gitu jawab bini lu. Gue tanya juga kenapa Bi Elja udah kerja lagi, tapi Natasha cuma geleng-geleng kepala gak mau jawab alasannya apa. Emangnya kenapa sih? Apa terjadi problem di rumah lu yang dibikin Bi Ijah? Aku membuang nafas kasar. Iya, ada problem yang dia bikin di rumah, tapi gak mau ceritain ke siapapun. Karena itu aib, gue gak mau dia malu. Jawabku. Lah, aib gimana maksudnya? Lu bisa gak udah ceritain lagi soal ini ke siapapun termasuk nyokap bokap lu yang pernah jadi majikannya. Gue gak mau kalau suatu hari nanti Bi Ija butuh kerjaan lagi, gak akan ada yang mau terima dia karena orang-orang tahu tentang itu, kasihan. Aku meminta Fandi berjanji dahulu sebelum aku bercerita. Bukan apa-apa, tapi aku tak mau nama Bi Ijah jadi jelek nantinya hanya karena masalah itu. Dia akan kesulitan mendapatkan pekerjaan, apalagi zaman sekarang sangat canggih, wajah seseorang yang melakukan kesalahan mudah diviralkan. Jika sampai Bi Ijah di-cap sebagai pencuri oleh semua orang, hingga dia tak bisa lagi mendapatkan pekerjaan. 9. Maka sama saja, dengan aku telah memutus rezeki orang lain. Setidaknya, walaupun dia tak bekerja padaku lagi, dia mungkin akan mendapatkan pekerjaan di tempat lain, yang mungkin saja jauh lebih baik daripada aku. Tenang aja, gue bisa simpan rahasia kok, gak akan gue ceritain ke siapapun. Jawab Fandi. Karena Fandi sudah meyakinkan aku, maka aku pun siap untuk bercerita padanya. Gue pecat dia karena mencuri, ucapku kemudian.
Fandi terkejut, masa sih? Selama dia kerja sama gue dan nyokap gue, kagak pernah tuh dia mencuri. Dia orangnya baik, mungkin aja lu salah orang. Fandi seakan tak percaya dengan apa yang aku katakan. Tentu saja, selama bekerja di rumahnya dan orang tuanya, Bi Ijah tak pernah melakukan kejahatan apapun, apalagi sampai mencuri. Wajar kalau Fandi tak percaya. Gue serius, dia memang mencuri di rumah gue, timpalku. Tapi, dia mencuri apa? Bukannya lu gaji dia lancar. Lancar terus kok, cuma mungkin gak cukup aja buat nutupin hutang anaknya. Kening Fandi mengkerut. Hutang anaknya? Maksud lu apa sih? Dia mencuri karena butuh uang buat bayar hutang-hutang anaknya yang nominal 70 jutaan kerentenir. Katanya anaknya punya hutang sebanyak itu gara-gara suka main judi slot gitu. Bi Ijah katanya terpaksa mencuri demi bisa bantu bayarin hutang-hutang yang bejibun itu, tapi mungkin karena gaji dari gue gak cukup, akhirnya dia cari jalan pintas dengan mencuri. Astaga, anaknya punya hutang sampai segede itu. Gila. Parah sih, hutang segede gitu mah bukan wajar lahi namanya, tapi sama aja bunuh diri buat orang-orang kayak mereka. Fandi terlihat kaget mendengar anak Bi Ijah memiliki hutang segunung itu. Iya, makanya anaknya gak sanggup bayar dan minta bantuan emaknya. Hutang segitu tuh lumayan lah. Lumayan mata lu. Itu gede banget, Pak. Buat lu yang banyak duit sih cuma lumayan, lah buat mereka mah hutang segede gitu mungkin harus jual tanah biar lunas. Fandi malah mengomeli aku. Ya jangan marahin gue lah, Pak. Yang punya hutang, kan bukan gue, tapi mereka. Gue sih free hutang ya, takut keburu mati soalnya. Aku balik mengomel. Hahaha, sorry, kebawa perasaan gue, hahaha. Fandi tertawa. Terus, yang diambil sama Bi Ijah itu apaan? Sampai-sampai lu harus pecat dia. Kan lu bisa tuh minta dia janji buat gak ngelakuin itu lagi, supaya dia bisa terus kerja sama lu. Fandi bertanya lagi. Gue gak masalah kalau yang diambil barang lain, karena buat gue gak ada harganya juga. Tapi yang bikin gue kecewa itu, yang diambil adalah satu-satunya barang peninggalan Momi, jam tangan ini. Jelasku, dengan menunjukkan jam tangan silver yang aku pakai di pergelangan tangan kiriku. Mata Fandi membulat, what? Dia ngambil itu. Bukannya itu barang peninggalan mendiang emak lu yang ada nama lu di dalamnya? Tanya Fandi, dengan ekspresi tak percaya. Iya, dia ambil jam tangan yang ini dan dijual ke toko barang antik. Gimana gue gak kecewa coba? Mana gue harus cari-cari tuh toko barang antiknya susah banget, pas udah ketemu malah gue rugi double karena harus bayar seharga 50 juta. Sedangkan dijual sama Bi Ijah cuma 30 juta, bayangin aja gimana nyeseknya gue waktu itu. 10. Aku bercerita dengan sedikit emosi, mengingat kejadian lalu perkara jam tangan. Wah, parah sih, itu mah emang gak bisa dibilang pencurian biasa, tapi udah masuk kategori pengecewaan yang parah. Udah mah jatuh, ketiban tangga pula lu, jas, sial amat. Nah iya, makanya gue gak mau kasih dia kesempatan kedua, karena gue udah kecewa banget kalau menyangkut barang peninggalan orang tua. Soal duit sih bisa dicari lagi, gak seberapa buat gue gak kebayang kalau jam tangannya gak ketemu lagi, udah pasti gue bakalan stres. Gitu ya, ternyata Bi Ijah bisa juga berbuat kayak gitu, gak nyangka gue. Gue yakin sih dia kalau gak kepepet gak akan ngelakuin hal seperti itu, tapi mungkin karena udah kepepet banget akhirnya ambil yang mudah aja. Gue gak bisa salahin dia juga, tapi mungkin gue juga salah karena terlalu percaya sama orang-orang di sekitar gue. Sampai-sampai gue gak pernah kasih safety buat kamar gue dan siapapun bisa masuk bebas kalau gue gak ada. Benar, aku tak bisa menyalahkan Bi Ijah saja akan hal yang terjadi,
namun aku juga merasa bersalah karena terlalu menganggap apapun enteng. Terus gimana sekarang? Lu ada niatan buat sewa pembantu lagi buat gantiin dia gak? Tanya Fandi. Gak tahu, gue butuh persetujuan dari Natasha sebelum memutuskan, biar dia aja yang mutusin, gue cuma mau nurut apa kata dia aja. Fandi mangut-mangut paham, kemudian kami menyeruput kopi kami lagi yang sudah hampir dingin. Sorenya, aku pulang ke rumah setelah seharian di kantornya Fandi. Namun, aku terkejut saat aku masuk ke dalam rumah, menemukan Laila dan Safina sudah berada di rumahku. Wanita muda itu menangis di pelukan Natasha. Ada apa ini? 11. Kamu kenapa, lah? Aku bertanya, pada Laila yang ada di pelukan Natasha. Laila dan Natasha menoleh padaku, kulihat air mata wanita muda itu membasahi pipinya dengan deras. Kakak, ucap Laila. Kemudian, dia berlari ke arahku dan menyandarkan kepalanya di dadaku. Spontan aku juga mengusap kepalanya. Kamu kenapa? Kenapa kamu menangis? Tanyaku lagi. Laila tidak menjawab, dia malah terus menangis. Aku menatap Natasha, bertanya dengan isyarat mata, namun Natasha menggelengkan kepala pertanda tak tahu apapun. Aku jadi bingung, sebenarnya ada apa dengan Laila dan Fandi? Tadi suaminya mengadu padaku bahwa istrinya berubah dan sekarang istrinya yang datang padaku sambil menangis. Ada masalah apa di antara mereka? Mengapa bisa Laila menangis seperti ini? Sudah ya, sudah. Jangan nangis terus, bilang sama saya ada apa, biar saya bisa bantu kamu menyelesaikan masalah kamu. Pintaku, ku usap kepalanya lembut. Aku sangat menyayangi Laila. Dia adalah adik angkatku yang paling tersayang. Aku tak suka melihatnya menangis, sama seperti tak sukanya aku melihat Natasha menangis. Aku tak bertanya lagi, aku membiarkan Laila menangis sepuasnya, membiarkan dia menenangkan dirinya dengan cara puas menangis. Safina berada di gendongan Ashley, bocah kecil itu bermain dengan Ashley, dia tak tahu apapun dengan apa yang terjadi pada ibunya saat ini. Aku membawa Laila duduk bersama Natasha, dia masih belum mau lepas dari pelukanku. Aku menoleh lagi pada Natasha untuk bertanya lewat tatapan mata, tapi lagi-lagi Natasha menggelengkan kepalanya. Tadi, dia tiba-tiba datang dengan taksi kemari, matanya udah sembab sejak dia datang, kayaknya dia menangis sejak di rumahnya. Ketika aku tanya kenapa, dia cuma geleng-geleng kepala gak mau bilang apapun. Natasha menjelaskan. Aku melepas sandaran Laila dariku dan berusaha membuatnya tenang. Laila terisak-isak sambil menyeka air matanya, yang membuat jilbabnya juga basah. Natasha memberikan tisu pada Laila. Sebagai sahabat yang baik, Natasha juga terlihat sedih karena Laila bersedih. Aku menunggu sampai Laila benar-benar tenang. Aku akan bertanya padanya setelah dia merasa jauh lebih baik. Tangisan Laila terhenti, hanya menyisakan suara isakan yang terus terdengar. Setelah aku rasa Laila sudah bisa ditanyai, barulah aku mulai bertanya padanya. Lah, ada apa? Kenapa kamu menangis? Apa ada sesuatu yang terjadi sama kamu dan Fandi? Aku mempertanyakan hal yang sama seperti awal, karena itulah yang ingin aku tahu. 12. Kak Jason, apa aku harus pisah aja dari Kak Fandi? Tiba-tiba dia melontarkan pertanyaan yang bodoh. Aku terkejut dengan pertanyaannya, kenapa dia bisa berpikir sempit itu? Kenapa kamu tanya begitu? Jangan asal kali bicara, pernikahan itu bukan permainan, lah. Apapun masalahnya, kamu harus bisa menghadapi itu dengan Fandi, supaya rumah tangga kalian gak hancur gitu aja. Aku tak setuju dengan pertanyaannya. Tapi, aku gak kuat lagi, Kak. Ada apa? Apa Fandi selingkuh? Atau dia berjudi, KDRT atau gak menafkahi kamu? Laila menggeleng, tentu saja tidak. Fandi tak mungkin melakukan dari salah satu yang aku sebutkan, sangat mustahil. Terus apa?
Apa yang bikin kamu pengen cerai dari dia? Apa masalahnya sangat besar? Tanyaku lagi, dengan tak sabar. Laila mengangkat wajahnya dan menatapku, apa aku harus terus bertahan dengan seseorang yang gak pernah bisa lepas dari masa lalunya? Tanyanya. Masa lalu? Apa maksudnya?